Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wahyu yang pertama turun, Iqra, baca. Kalau kita tak bisa baca, beli buku, tinggalkan warisan untuk anak cucu kita, mengalir sampai hari kiamat. Di mana mau beli buku bingung, beli ke Jamaah. Apa nama toko buku? Toko buku Safira. Toko buku Safira, bukan rumah sakit. Alamatnya? Jalan Harapan Raya nomor 28. Jalan Harapan Raya nomor 288A. 288A. Nomor handphone? 0812 0812 765 765 84 84 51. 51. Beli buku. Ada buku Ustaz Somad? Masa lo banyak, Ustaz. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini, yaitu setiap hari Ahad ba'da subuh, kuliah subuh, kita di Masjid Nurul Yaqin yang kita cintai ini, kajian kita adalah tentang tunjuk ajar Melayu. Alhamdulillah sudah banyak tunjuk ajar yang telah kita pelajari, dan pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kepada tunjuk ajar yang ketiga dari 10 tunjuk ajar yang berkaitan dengan petuah dan amanah. Apabila sebelum ini petuah dan amanah dari guru kepada murid, kemudian dari orang tua kepada anak, maka sekarang ini adalah kepada orang-orang yang berkeluarga. Biasanya di tempat kita ini apabila sudah resmi menjadi suami istri dengan ijab dan qabul, setelah melaksanakan akad nikah, maka ada yang diminta untuk memberikan tausiah, nasihat perkawinan, yang isinya adalah tunjuk ajar bagaimana kedua mempelai yang baru saja menjalankan bahtera rumah tangga, ya, mereka ini akan dapat melayari lautan kehidupan itu dengan mudah. Meskipun lautan itu luas tak bertepi, hidup itu hidup yang memanjang sampai berpuluh tahun ke hadapan. Kemudian kita tidak tahu apa yang akan berlaku dalam perjalanan berumah tangga. Begitu juga ketika berlayar di lautan, kita tidak tahu apa yang akan berlaku, entah ombak besar yang akan menenggelamkan, entah angin kencang
yang akan mengombang-ambingkan bahtera atau membalikkan bahtera itu, kita tidak tahu apa yang akan berlaku, maka perlulah ada nasihat atau tausiah yang isinya adalah tunjuk ajar, menunjuki, mengajari, sehingga suami istri yang baru saja berumah tangga ini akan dapat dengan mudah menjalani setiap ujian dalam berkeluarga. Maka disusunlah sedemikian rupa tunjuk ajar seperti yang ditulis di dalam kitab Tunjuk Ajar Melayu yang ditulis oleh Bapak Allah Yarham Tenas Effendi, yaitu beberapa petikan syair sajak yang apabila kita perhatikan dengan cermat, dengan perlahan-lahan, maka kita menjumpai bahwasanya tunjuk ajar itu bersesuaian dengan ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Umpamanya, adat hidup berumah tangga, panjang fikiran, lapangkan dada, bijak menimbang, arif berkira, tahu menyukat, berpada-pada, tahu mengukur pada patutnya. Adat hidup berumah tangga, adat maknanya kebiasaan. Kebiasaan hidup dalam berumah tangga, panjang fikiran, maknanya memikirkan jauh ke depan. Jangan hanya memahami yang di hadapan mata saja. Fikirkan apa yang kita buat itu dampaknya bukan hanya kepada kita, tetapi kepada kedua orang tua kita, kepada ahli keluarga, keluarga besar yang telah menyatu dengan perkawinan, kemudian anak cucu yang akan membesar, dan masih banyak lagi yang lain. Maka panjangkan fikiran, lapangkan dada. Lapang dada berarti bisa menerima apa yang berlaku. Kalau rasanya merugikan keluarga, maka mestilah berlapang dada. Jangan sampai keluarga kita itu mendapatkan kemudaratan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu, keburukan itu adalah lebih diutamakan dari kita mendapatkan manfaat. Maka berlapang dada. Bijak menimbang. Menimbang maknanya mencari alasan. Apa alasan? Maka kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita cari alasan. Apa sebabnya dia melakukan kesalahan ya? Oh, kalau kita tahu alasan, maka kita mudah untuk memaafkan. Maka cari, tak dapat 1, 2, 3, 4, sampai berpuluh kali kita mencari alasan, supaya kita dapat nanti dengan mudah memaafkan orang yang bersalah dengan kita. Bijak menimbang, arif berkira. Nah, arif maknanya mengetahui, berkira dalam perkiraan. Maka apabila kita dapat memahami apa yang berlaku itu dengan pengetahuan yang cukup, maka insya Allah kita akan bijaksana. Tahu menyukat, berpada-pada. Menyukat maknanya menimbang. Menyukat sukatan ukuran. Kita ukur-ukur betul tepat-tepat, benar-benar, sehingga apa yang kita tetapkan, yang kita putuskan
tidak mendatangkan kerugian. Tahu menyukat berpada-pada. Berpada tidak berlebih-lebihan sehingga melampaui batas. Tidak pula kurang sehingga mendatangkan keburukan. Berpada-pada. Tahu mengukur pada patutnya. Yang patut itu yang seperti apa? Yang patut, yang lazim, yang umum, yang difahami oleh banyak orang, bahwasanya yang baik itu baik dan yang buruk itu buruk. Nah, ini diantara tunjuk ajar yang berkaitan dengan keluarga. Nanti kita akan sebutkan beberapa ayat. Adat hidup berumah tangga, panjang fikiran, lapangkan dada, bijak menimbang, arif berkira, tahu menyukat, berpada-pada, tahu mengukur pada patutnya. Banyak sebenarnya tunjuk ajar ini. Pokoknya kita baca saja. Kita tidak ulas lagi. Nanti baru kita masuk ke kajian ayat-ayat Al-Quran. Berlaki bini hendaklah hemat. Ini kaitannya dengan harta ini. Belanjakan harta secara cermat. Elokkan hitung. Baikkan sukat. Gunakan ia pada yang bermanfaat supaya hidup beroleh rahmat. Tak perlulah diulas ya. Kalau diulas ini panjang ini. Adat hidup berumah tangga, hendaklah bijak ukur mengukur, mengukur bayang sepanjang badan, mengukur pasak dengan tiang, mengukur badan dengan pakaian, mengukur selera dengan upaya, mengukur kerja dengan tenaga. Rasanya tak perlu juga untuk diulas. Kalau mau kita ulas, bisa kita ulas ini. Tetapi nanti waktu kita sangat kurang terasa nanti ketika kita membahaskan ayat Al-Quran. Kalau bertengkar laki bini, ini kalau kaitannya ada muncul masalah, akhirnya bertengkar. Mungkin bertengkar? Mungkin, mengapa tidak? Lidah saja lagi tergigit, itu yang ada dalam mulut, yang biasa di dalam mulut. Apalagi berlaki bini, laki-laki perempuan beda dari sisi kejiwaan, apalagi latar belakang. Kalau bertengkar laki bini sama-sama menahan diri. Jangan dibawa ke orang luar. Update status isinya pertengkaran laki bini. Oh, heboh lah di media sosial. Orang luar banyak ragamnya. Ada elok, ada yang buruk. Ada suka, ada yang benci. Salah-salah, berpecah belah. Kasih hilang, sayang terbuang. Talak jatuh, celaka datang. Maka jangan cerita pada orang. Kalau bisa disimpan, simpan. Biarlah pecah di perut, kata orang. Jangan sampai orang lain tahu. Berumah tangga banyak cobaan. Kuatkan hati, teguhkan iman. Ini dia penyelesaian. Iman itu adalah penyelesaian. Berumah tangga banyak cobaan. Kuatkan hati, teguhkan iman. Bisikan syaitan jangan turutkan. Hasad dan dengki jangan dipedulikan. Ada yang dari luar, syaitan. Hati-hati. Yang dari dalam diri kita sendiri, hawa nafsu, hasad dan dengki. Jangan pedulikan. Berumah tangga memikul akibat. Entah baik, entah kan jahat. Karena itu banyakkan ingat. Ini dia. Untuk menyelesaikan persoalan dalam berumah tangga. Karena itu banyakkan ingat. Kerja menyalah jangan dibuat. Kepada Allah mohonkan rahmat supaya hidup dalam selamat. Nah, inilah dia berapa tunjuk ajar. Banyak Banyak. Sebenarnya dalam buku itu lebih banyak lagi.
Tapi kita hanya memilih saja yang rasanya sangat menyentuh sebagai tunjuk ajar untuk kita jadikan petunjuk dalam hidup kita. Biasanya dalam nasihat perkawinan, ayat yang dipilih oleh ustaz-ustaz kita adalah ayat yang terdapat di dalam surah Ar-Rum ayat 21. Wah, semua tahu ayat ini. Ayat ini sudah menjadi istilah dan juga menjadi bahan doa. Mudah-mudahan Ananda berdua samara. Apa samara itu? Sakinah, mawaddah, warahmah. Karena 3 kata ini ada dalam ayat ini. Wa min ayatihi, dan di antara tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini yang boleh kita saksikan, silakan lihat. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakanmu pasangan, menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri. Dari jenis kita sendiri ini maksudnya apa? Kita manusia dari jenis manusia. Jadi jangan berpasangan dengan jin, menikah dengan jin. Susah nanti ya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk kita pasangan dari jenis kita sendiri, manusia. Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tenang dengannya. Iyalah, sama-sama jenis manusia. Maka kita merasa tenang karena kita dapat melihat dengan mata. Kalau pasangan hidup kita dari jin macam mana? Ada suaranya terdengar tapi tak nampak tubuhnya bagaimana? Nah, ini satu andaian. Maka kasih sayang Allah kepada kita, Allah berikan pasangan dari jenis kita sendiri sehingga kita merasa tenang. Merasa tenang dengan pasangan itu. Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tenang kepadanya. Merasa tenang kepadanya. Oh, berarti Allah telah meletakkan ketenangan itu pada pasangan. Ketenangan suami diletakkan pada istri. Ketenangan istri diletakkan pada suami. Suatu ketika suami gelisah, maka dia cari ketenangan kepada istrinya supaya kamu merasa tenang kepada istrimu di saat kamu gelisah.